Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Makasih banget ya teman-teman udah nyediain waktu buat nyaksin video-video yang kemarin. Ada nih yang komen videonya dijadiin satu aja walaupun partnya pendek-pendek. Oke, hari ini akan admin usahakan dijadiin satu ya. Tapi di dalam satu video itu ada beberapa part. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Dia yang kembali. Apa yang terjadi dengan hatiku? Aku masih di sini menunggu pagi. Seakan letih tak menggangguku. Ku masih terjaga menunggu pagi. Entah kapan malam berhenti. Teman, aku masih menunggu pagi. Malam begini, malam tetap begini. Entah mengapa pagi enggan kembali. Malam begini, malam tetap begini. Entah mengapa pagi enggan kembali. Lirik lagu Noah seperti menggambarkan apa yang kurasakan saat ini. Hatiku masih tak jelas dan waktu sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Mataku sulit kupejamkan. Mengapa ini mesti terjadi? Rasa dingin seperti angin bertiup dan rasa merinding seperti hadirnya yang lain. Apakah aku merasa takut? Iya, aku manusia biasa. Kupinta apapun yang ingin berkomunikasi datanglah dengan baik, sehingga ku tak ketakutan. Seperti kataku, aku akan datang lagi. Suara bisikan itu. Apa maumu? Kataku dalam hati. Aku ingin kamu berikan diariku pada saudariku. Kata bisikan itu. Apa kamu sosok di kebun teh itu? Tanyaku. Betul, itu aku. Suara bisikan itu. Bagaimana aku tahu di mana diarimu? Atau siapa saudarimu? Kataku. Kamu akan tahu. Suara bisikan itu. Kenapa mesti aku? Kenapa harus aku? Tanyaku. Karena kamu berbeda. Kamu spesial. Kata bisikan itu. Bisikan itu menghilang. Aku menjadi terpikir. Bisikan itu. Bagaimana menemukan diari dan saudarinya? Aku makin tidak mengerti. Hari menjelang subuh. Aku baru bisa tidur. Untung hari ini aku kuliah siang. Aku terbangun pukul 10 siang. Aku mandi, berangkat ke kampus. Ketika turun dari bis kota, aku menginjak sesuatu. Kulihat buku kecil. Kulirik kiri kanan, tak ada orang di dekatku. Ku ambil buku itu, lalu ku masukkan ke tas. Aku ke warung nasi langganan para mahasiswa, karena tadi belum sempat sarapan. Beres makan, aku pergi ke depan kampus. Ku cari tempat duduk yang nyaman. Lalu, aku duduk. Aku teringat buku kecil tadi. Ku buka tas, mengambil buku itu. Aku mulai buka buku itu. Ternyata buku itu buku diari. Ku baca. Namanya Rara. Ku baca nama pemilik diari itu. Ku buka halaman per halaman. Tiba-tiba ku lihat foto di tengah diari itu. Dan ternyata foto itu sama persis dengan sosok di kebun teh dan korban kecelakaan. Aku kaget melihat foto itu. Ku coba baca diarinya, tapi segera ku hentikan. Aku merasa tak berhak mengetahuinya. Jika benar ini diari sosok itu, bagaimana aku mengetahui siapa dan di mana saudarinya? Ku pegang diari itu, kemudian ku berdiri di seberang jalan. Kulihat angkot berhenti. Iren turun dan tersenyum yang buat hatiku berdebar. Iren menyeberang jalan. Aku mendekatinya.
Kulihat dari arah kananku, sebuah sedan melaju kencang. Aku berlari ke arah Iren dan mendorongnya. Tiba-tiba, bruk, aku merasa tertabrak dan aku jatuh. Pandanganku mulai kabur dan kemudian gelap. Bangun, 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 bangun. Suara bisikan membuatku membuka mata. Di mana aku? Ruangan ini serba putih. Di sebelahku ada ibuku. Beliau memejamkan mata. Ibu, ibu. Aku memanggil ibuku. Nak, kamu sudah sadar? Ibuku membuka matanya dan memelukku. Ini di mana, Bu? Kataku. Kamu di rumah sakit, Nak. Kamu pingsan sehari semalam, kata ibuku. Aku gak apa-apa kan, Bu? Kepalaku sakit, kataku. Ibu panggil dokter dulu ya, kata ibuku. Ku coba gerakan tanganku. Ternyata bisa bergerak. Kakiku ku coba gerakan. Kaki masih bergerak walau terasa perih di beberapa tempat. Dokter memasuki kamar ini dan memeriksaku dengan cermat. Ibuku memperhatikan dengan was-was. Alhamdulillah, anak ibu sudah sadar dan keadaannya sudah membaik. Bila terus membaik, sehari 2 hari ke depan anak ibu boleh pulang, kata dokter itu. Iya, makasih dokter, kata ibuku. Dokter itu meninggalkan ruangan. Ibuku menitikkan air mata. Aku merasa sedih bila melihat ibu menangis. Suara pintu ruangan diketuk. Kulihat Iren di depan pintu. Masuk, Nak. Nih, Aka sudah sadar, kata ibuku. Alhamdulillah, ucap Iren sambil menghampiriku. Apa yang terasa sakit? Kata Iren. Kepalaku ini masih sakit. Tangan kamu kenapa? Tanyaku. Cuma lecet, gara-gara jatuh kamu dorong, kata Iren. Maaf ya, kataku. Aku malah terima kasih. Kalau kamu gak dorong aku, mungkin aku yang tertabrak, kata Iren. Syukurlah kamu gak apa-apa, kataku. Ibu mungkin mau istirahat dulu atau mau pulang dulu, kan ibu sudah menunggu di sini semalaman. Biar siang ini sampai malam Iren tunggu Aka di sini, kata Iren. Ya, ibu pulang dulu ya. Nanti malam ibu kembali ke sini, kata ibuku. Ibuku membereskan beberapa barang kemudian pulang. Iren duduk di sampingku. Maaf Aka, ini HP-mu rusak. Tak dapat diperbaiki lagi. Aku tahu, itu penting bagimu. Itu kenang-kenangan dari Rini. Dan ini diari yang kamu pegang saat tertabrak, kata Iren, sambil meletakkan kedua barang itu di sisiku. Mungkin sudah waktunya ganti HP yang baru, kataku. Kemudian suara pintu diketuk dan kulihat ada lelaki setengah baya dan cewek seumuranku. Lalu keduanya masuk. Oh syukur, adik sudah sadar. Perkenalkan, saya Hadi Wibawa. Saya ayah dari Fiona. Ini anak saya Fiona yang menabrak adik. Saya sangat menyesal dengan kejadian ini. Saya atas nama anak saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Segala kerugian adik dan biaya rumah sakit akan saya tanggung, dan saya mohon permasalahan ini jangan dibawa ke polisi, kata lelaki itu. Saya minta maaf telah menabrak kakak, kata Fiona. Maaf ya, saya tinggal sebentar. Saya akan ke ruang administrasi rumah sakit, kata Pak Hadi. Oh silakan, kataku. Kak, sekali lagi saya minta maaf, kata Fiona. Tiba-tiba terdengar bisikan lembut di telingaku. Berikan diari itu pada Fiona. Fiona, aku ingin kamu terima diari ini, kataku. Diari ini milik temanku Rara, kataku sambil menyerahkan diari yang ada di sisiku. Kakak mengenal Kak Rara? Kakakku, kata Fiona. Sosok Rara tiba-tiba muncul di ujung ruangan sambil tersenyum ke arahku dengan baju putihnya. Dia saudariku, Aka. Tolong jadi teman baiknya, kata sosok Rara sambil tersenyum, kemudian berubah jadi asap dan menghilang. Kak, terima permintaan maaf saya ya, kata Fiona. Aku tersadar belum menjawab permintaan maaf Fiona dari tadi. Gak ada yang perlu dimaafkan. Toh Dek Fiona gak bermaksud menabrak aku kan, kataku. Giliran sama cewek aja baik, kalau cowok yang nabraknya pasti marah, bisik Iren. Oh iya, kenalin pacar aku, Iren namanya, kataku.
Udah kenal kan, kita berdua yang bawa kamu ke rumah sakit, kata Iren. Oh gitu, ya maaf, kan aku pingsan, jadi gak inget. Kalau Iren yang bawa sih, mending diajak muter-muter dulu, biar lamaan, baru ke rumah sakit, kataku. Bukan berdua kok kakak, ada teman kakak yang namanya Joko sama Opik juga ikut, kata Fiona. Duh, yang mau aku pas di mobil siapa ya? Kok kepalaku aku jadi gatal-gatal? Jangan-jangan Joko, kataku. Nih orang baru sadar, mana minta diantar ke rumah sakitnya makin muter-muter dulu. Mau ntar kebablasan nyebrang ke alam lain. Yang mau kamu aku tahu, kata Iren. Hah, pantesan gatel, pengen tiduran di pangkuan kamu, kataku. Ih sebel, kata Iren sambil nyubit pas di lenganku yang lecet. Sakit, udah luka, dicubit lagi, kataku. Bodoh, kata Iren. Makanya kuliah juga pengen pinter kan, biar gak bodoh terus, kataku. Ih dasar oon kak, kalau sadar malah nyebelin. Pingsan lagi sana, kata Iren sambil manyun. Hehehe, kalian kok lucu sih, pacaran kok berantem terus, kata Fiona. Tuh kan, yang makanya jangan marah terus, kita diketawain ABG jadinya, kataku. Ih siapa yang ABG? Udah mahasiswi kali, kata Fiona. Udah jangan diladenin, panggil suster aja, kita minta suntik tidur aja orang ini, kata Iren ketus. Aku dan Fiona tertawa melihat sikap Iren. Oh iya kak, bagaimana bisa kenal Kak Rara, kata Fiona. Dek, aku kaget. Dan tak mungkin aku jawab ke Fiona. Aku kenal Rara karena rohnya Rara menghampiriku. Dan setauku, orang yang mati pindah ke alam kubur mungkin itu jin yang selalu mengikutinya, sehingga bisa menyerupai dan melakukan hal yang sama seperti orang yang diikutinya. Ku jawab sekenanya aja. Baca di diari itu mungkin karena pernah menuliskan sesuatu tentang diriku. Suara langkah kaki mendekati ruangan ini. Pak Hadi masuk sambil tersenyum. Pah, kakak ini ternyata teman Kak Rara juga, kata Fiona. Saya ikut bela sungkawa ya pak atas kepergian Rara. Semoga amal ibadahnya diterima dan segala dosanya diampuni dan diterima di sisinya, kataku. Terima kasih dek, Om sangat kehilangan anak kesayangan Om. Ketika Om tahu anak Om nabrak adik, Om serasa bersalah karena Om juga tahu rasanya kehilangan anak, kata Pak Hadi. Sama Om, saya juga pernah kehilangan orang yang saya sayangi. Kita cuma manusia biasa, tak mungkin melawan takdir. Om, maafkan saya ya bila membicarakan hal ini. Rara pernah cerita kasihan dengan adiknya Fiona karena merasa tertekan dibandingkan dengan Rara oleh Om. Tahukah, anak Om adalah spesial. Nanti Om tahu sendiri apa makna kata-kata saya. Sama saya hanya ingin bilang hati-hati sama anak buah Om. Ternyata ada anak buah Om menjual data perusahaan tentang tender dengan 2 perusahaan besar, kataku. Maaf, adik, tahu dari mana perusahaan Om sedang ada tender, kata Pak Hadi. Nanti Om tahu sendiri, kataku. Oh iya, soal HP kamu nanti Om ganti dengan yang baru ya. Sekali lagi, Om mohon maaf atas kesalahan anak Om, kata Pak Hadi. Gak ada yang perlu dimaafkan Om, semua sudah terjadi dan merupakan takdir. Jangan marahi Fiona ya Om, kataku. Tidak, Om tidak marahi, cuma nasihatin aja, kata Pak Hadi. Pah, kalau Fiona mau jadi teman kakak boleh nggak, kata Fiona. Boleh, tapi jangan ditabrak lagi ya, canda Pak Hadi. Gak apa-apa, ditabrak lagi juga kalau bisa pelan-pelan aja. Ya kalau kekencangan sih sakit, kapok, gak mau lagi, kataku. Aku, Pak Hadi, Iren tertawa. Kini giliran Fiona yang cemberut. Ya udah dek, Om pulang dulu, masih ada perlu. Besok kamu sudah boleh pulang. Nanti Om bawa mobil buat antar kamu ke rumah, kata Pak Hadi. Jangan repot-repot Om, kataku. Gak apa-apa, itu kewajiban Om. Fiona mau ikut papa pulang atau di sini dulu, kata Pak Hadi. Pulang apa? Habis kakak suka bercandain Fiona. Dadah kakak, cepat sembuh ya. Kak Iren, sekarang boleh suntik tidur tuh biar gak bawel kakaknya. Hihi, kata Fiona. Mereka pergi keluar ruangan untuk pulang. Tinggal aku sama Iren. Genit ya, gak cewek cantik, kata Iren. Kok tahu sih? Kamu cantik hari ini, kataku. Bukan aku, tapi Fiona kan, kata Iren.
Cantikan kamu lah, kataku. Gombal. Cowok suka gitu, suka ngegombalin banyak cewek, kata Iren. Perasaan baru sama kamu doang deh, nggak tahu kalau kedepannya, kataku. Tuh kan, mulai deh, awas kalau mulai ngelirik cewek lain, kata Iren. Nggak apa-apa, kalau lirikan punya mata, kalau ingin yang lain selain kamu, enggak lah, kataku. Kalau kamu selingkuh, gak akan pernah aku kasih ini lagi. Cup, Iren mengecup pipiku. Duh, serasa terbang diriku, berdebar dengan keras jantungku. Serasa darah mengalir lebih cepat. Makasih sayang, kataku. Sudah 3 minggu sejak aku keluar dari rumah sakit. HP ku bergetar, ada BBM masuk. Ternyata dari Fiona. Ping. Kak, ada waktu sebentar. Ada yang ingin ku bicarakan. Ada. Mau ketemu di mana? Kataku. Kakak ada di mana? Di kantor teman sih, di sini. Kataku. Kalau aku kesana nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal bawa makanan. Hehehe. Oke, kata Fiona. Udah apa ya? Nggak biasanya nih anak. Pengen ketemu. Indri bertanya, BBM dari siapa kak? Dari Fiona yang nabrak aku, kataku. Cewek ya? Awas lo, ntar baper, kata Indri. Enggak lah, kan yang ditabrak badannya, bukan hatinya, kataku. Aku asik menggambar nih di komputer sambil dengerin lagu lawas. Gak tahu kenapa aku suka lagu jadul. Ping, ya. Aku sudah di depan, kata Fiona. Oke, aku jemput ke depan ya, kataku. Aku keluar ruangan dan menemui Fiona. Kalau ditilik-tilik sih, Fiona mirip Sandra Dewi. Aku mengajaknya masuk ke ruangan komputer di dalamnya. Di dalamnya ada Indri. Sini duduk sini, kenalin, ini bos aku, namanya Indri. Yang baik tapi agak bawel, kataku. Fiona, kata Fiona sambil mengulurkan tangan, mengajak salaman. Indri, keduanya bersalaman. Oh ya kak, ini makanannya aku bawain ya, tapi aku nggak tahu kakak suka apa. Makanya bawa roti, martabak, dan cemilan yang lain, kata Fiona. Aduh, aku cuma bercanda, kamu pakai di bawah segala sebanyak ini, kataku. Akang ngerjain anak orang nih, nakal ya, kata Indri. Gak apa-apa kok, bisa kita bicara kakak-kakak, kata Fiona seperti setengah hati. Bicara aja nih, Indri sobat kakak juga, gak apa-apa kan, Indri hadir juga di sini. Kan kalau cewek sama cowok berdua-duaan, yang ketiganya adalah Ya, pada tahu kan, kataku. Gue dong saya tanya, kata Indri sambil manyun. Bercanda kok. Ya udah, Fiona cerita aja, kenapa? Naon, what happened? Kataku. Kak, bagaimana? Bagaimana mulai ceritanya? Setelah aku baca diari Kak Rara, sepertinya Kak Rara bisa tahu kapan dia akan meninggal, kata Fiona. Kata-kata dalam diari bilang dia akan meninggal dalam kecelakaan. Dia juga cerita dia lebih disayang daripada aku. Bahkan di diari dia bilang akan bertemu dengan ciri-ciri seperti Kak Aka yang akan membantunya menjelaskan rasa sayang Kak Rara kepada aku, adiknya. Bahkan surat yang dalam lacinya ketika aku dan papa baca buat kami menangis. Kak Rara merasa bersalah karena perhatian papa lebih besar sama Kak Rara dibandingkan aku. Kak Rara punya kemampuan melihat masa depan, kapan akan dirinya meninggal, dan mengetahui kakak Aka yang akan memberikan diari Kak Rara kepada aku. Karena waktu Kak Rara akan meninggal, aku tidak bertegur sapa dengan Kak Rara. Kak Rara juga bilang dalam diarinya kalau orang yang memberikan diarinya ke aku memiliki penglihatan ke depan, kata Fiona. Aku tak memiliki kemampuan sebaik kakakmu, Rara. Mungkin kemampuanku sebanding dengan kemampuan membaca pertanda, kataku. Kakak tahu aku bisa melihat masa depan, kata Fiona. Bukan melihat masa depan, tapi diperlihatkan masa depan. Kalau bisa melihat berarti bisa mengetahui apa saja tentang masa depan. Tapi kalau diperlihatkan mungkin hanya tahu yang diperlihatkan saja, kataku. Kenapa kakak bisa menyerahkan diari ini kalau menurut diari ini bahkan kakak belum pernah bertemu Kak Rara? Dan aku juga bingung, kenapa Kak Rara bisa tahu ciri-ciri orang yang akan menemukan diari ini, kata Fiona. Rahasia Tuhan, aku hanya menjalani takdir. Mungkin takdir selanjutnya mendamaikan kamu dengan orang tua kamu, kataku.
Oh iya kak, kata kakak waktu di rumah sakit menjadi kenyataan ada anak buah papa nih yang berkhianat. Dan sebenarnya papa ingin bertemu kakak, kata Fiona. Ya udah, ajak papamu turun dari mobil, masuk ke ruangan ini, kataku. Kakak tahu papa dari tadi ada di mobil, kata Fiona. Ya udah, ajak papamu sini, kataku sambil tersenyum. Fiona keluar kantor menemui Pak Hadi, ayahnya. Aka, kamu masih bisa melihat masa depan, kata Indri. Diperlihatkan Indri, bukan melihat. Kalau soal ayahnya Fiona tuh Rara yang ngasih tahu, kataku sambil melihat ke samping. Dia ada di sini, kata Indri sedikit ketakutan. Gak apa-apa, gak usah takut, kataku. Aku mengambil cemilan yang dibawa Fiona dan menyalakan rokok kretekku. Fiona dan Pak Hadi masuk ke dalam ruangan. Masuk om, silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Kataku. Baik. Wah, DAK kerja di sini. Bagian apa? Kata Pak Hadi. Saya cuma bantu-bantu ini bosnya Bu Indri, kataku sambil mengenalkan Indri. Duh om, saya jadi malu. Saya bukan bos, tapi rekan Aka. Biasa nih Aka, anaknya suka bercanda, kata Indri. Baguslah bercanda, biar gak terlalu serius, ntar stres, kata Pak Hadi. Maaf om, saya tahu maksud om kesini, dan saya mohon maaf bila perkataan saya ada salah, dan saya mohon om dengar perkataan saya sampai selesai, baru menilai kata-kata saya. Saya tahu om sangat sayang pada anak om, dan ingin anak om bahagia. Tapi om tahu bahagia itu apa? Bahagia menurut om, menurut Rara, menurut Fiona, menurut saya adalah hal yang berbeda. Om mungkin ingin Rara dan Fiona penerus perusahaan om yang sudah dirintis sejak lama. Tapi mungkin minat Fiona di lain tempat. Mungkin menurut om, bahagia Fiona bila berhasil meneruskan perusahaan om. Bisa kuliah sesuai jurusan yang om mau, lulus dengan cum laude, meneruskan kuliah di luar negeri. Tapi bahagianya Fiona ingin kuliah seperti anak-anak yang lain, hangout bersama teman-teman yang lain, tidak ditekan untuk menjadi atau harus jadi sesuatu. Mungkin Fiona juga harus mau belajar mengerti perusahaan om, biar nanti bisa meneruskan. Sebenarnya cuma miskomunikasi antara om dan Fiona. Aku tahu Fiona merasa dibedakan dengan kakaknya Rara, karena Rara lebih pintar dan penurut, walau kadang hatinya sedih banget karena beberapa hal tidak sesuai dengan keinginannya. Kalau menurutku, coba Fiona sedikit menurut pada orang tua, dan om sedikit memberi kebebasan pada Fiona, kataku. Semuanya terdiam. Maafkan ya kalau aku lancang om, kataku. Tidak, kata-kata adek benar. Om terlalu memaksakan. Mulai sekarang om berubah, kata Pak Hadi. Om, jadilah papa yang bisa menjadi teman curhat putrinya, kataku, dan Pak Hadi mengangguk. Fiona, kamu juga jangan membantah terus, kasihan orang tua kamu, kataku. Iya kakak, tapi Fiona minta satu hal dari kakak, kata Fiona. Apa? Bilang aja, kataku. Kakak mesti bersedia ya kalau Fiona mau curhat, kata Fiona. Iya, asal waktunya tepat aja. Kalau enggak kamu bisa curhat ke Indri, dia juga baik loh, kataku. Kalau masalah curhat kehidupan bolehlah, tapi curhat supranatural jangan nggak ngerti sama yang gitu-gitu, takut, kata Indri. Ya udah, kita makan nih makanan daripada dianggurin. Ntar aku bikin dulu kopinya. Oh mau kopi hitam atau kopi instan? Tanyaku. Kopi hitam aja, kata Pak Hadi. Kemudian kami berbincang-bincang tentang segala hal. Kulihat sosok Rara menghampiriku dan berbisik.